Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu Guru pendamping yang masih setia mendampingi adik-adik untuk mengikuti pembelajaran skolastik pada hari ini. Salam cerdas juga untuk adik-adik andalan Sulawesi Selatan. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran skolastik Bahasa Indonesia bersama saya tentunya Nur Fadilah. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Oke adik-adik, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi terkait subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, materinya masih sama ya dengan materi minggu sebelumnya atau pekan sebelumnya, yaitu materi tentang frasa. Nah, namun pada hari ini kita hanya akan membahas mengenai latihan soalnya ya. Jadi kita akan memperbanyak soal-soal terkait dengan soal frasa. Nah, sebelum kita masuk ke bagian latihan soal ya, jadi kita akan mereview kembali definisi dari frasa itu sendiri ya. Adik-adik masih ingat definisi dari frasa? Nah, jadi frasa adalah kelompok kata atau gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi dari kalimat ya. Jadi ada sebuah kalimat, kemudian kalau ada gabungan kata atau kelompok kata yang menduduki satu fungsi dalam kalimat, bisa fungsi subjek, bisa predikat, objek, keterangan atau pelengkap ya, itu bisa disebut dengan frasa. Nah, jadi adik-adik bisa perhatikan kalimat berikut ini. Semua siswa SMA X mendapat nilai tertinggi pada UTBK tahun ini. Nah, kira-kira ya adik-adik dalam kalimat ini ada berapa jumlah frasa yang ada ya? Ada berapa jumlah frasa dalam kalimat ini? Masih ingat tadi definisinya ya? Definisi frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi dalam kalimat. Kita lihat dulu di kalimat ini ada fungsi apa saja ya. Nah, jadi sudah ada yang digarisbawahi, yang dimana ada fungsi subjek ya, ada fungsi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, yang dimana bertindak sebagai subjek adalah semua siswa SMA X. Dan yang bertindak sebagai predikat adalah mendapat. Yang bertindak sebagai objek adalah nilai tertinggi. Dan yang bertindak sebagai keterangan yaitu pada UTBK tahun ini. Nah, dari definisi yang sudah kakak jelaskan ya, kira-kira yang termasuk frasa itu fungsi yang mana? Oke, kita lihat bersama ya. Nah, jadi yang tergolong ke dalam frasa pada kalimat ini adalah semua siswa SMA X ya ini, kemudian nilai tertinggi, dan pada UTBK tahun ini. Seperti itu. Kenapa? Karena itu tadi ya definisinya bahwa frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih atau kelompok kata yang menduduki satu fungsi dalam suatu kalimat. Nah, semua siswa SMA X itu adalah gabungan dari beberapa kata. Ada kata semua siswa SMA dan X yang menduduki satu fungsi, yaitu fungsi subjek ya. Jadi tergolong ke dalam frasa. Nah, kenapa mendapat itu tidak tergolong ke dalam frasa? Karena hanya terdiri dari satu kata saja, yaitu kata mendapat. Jadi bukan frasa. Nilai tertinggi juga sama ya adik-adik, menduduki satu fungsi dalam kalimat yaitu fungsi objek. Sama halnya dengan pada UTBK tahun ini. Nah, itu ada beberapa kata yang menduduki satu fungsi dalam kalimat yaitu sebagai fungsi keterangan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada kalimat berikutnya. Baso telah menyatakan perasaannya kepada Becek. Nah, kira-kira ya, di sini ada berapa jumlah frasa dalam kalimatnya? Oke, kita lihat dulu fungsi dari kalimat
ini ada apa saja ya? Oke, di sini ada fungsi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, yang dimana Baso bertindak sebagai subjek, telah menyatakan bertindak sebagai predikat, perasaannya bertindak sebagai objek, dan kepada Bece itu bertindak sebagai keterangan. Jadi sudah bisa kita tentukan, oh ternyata subjek di sini atau Baso di sini bukan frasa karena terdiri dari satu kata saja. Kemudian telah menyatakan tergolong ke dalam frasa karena terdiri dari dua kata ya yang menduduki satu fungsi dalam kalimat, yaitu fungsi predikat. Perasaannya bukan frasa karena hanya satu kata. Kepada Bece itu juga termasuk ke dalam frasa karena menduduki satu fungsi kalimat dan terdiri dari dua kata. Oke ya adik-adik, jadi sudah dipahami mengenai definisi frasa. Kemudian selanjutnya ya, nah ini adalah soal atau bentuk soal yang muncul dalam UTBK terkait dengan soal frasa. Jadi ada dua model soalnya. Nah, yang pertama ada soal yang menanyakan mengenai manakah frasa yang sepola, sebentuk, sejenis, atau sederajat. Nah, jika ada pertanyaan mengenai frasa terkait dengan soal seperti ini, maka penyelesaiannya cuma satu nanti ya, gitu. Jadi ada penyelesaiannya sama. Kemudian contoh berikutnya yaitu manakah frasa yang memiliki makna sama. Nah, ini bentuk soal yang lain ya. Manakah frasa yang memiliki makna yang sama atau manakah frasa yang memiliki makna asosiatif. Nah, jadi dari kedua bentuk soal frasa ini ada beberapa cara untuk menjawabnya ya. Untuk bentuk soal yang pertama, nah, jika soalnya berbentuk seperti ini ya adik-adik, jika soalnya berbentuk soal yang pertama ini, sepola, sebentuk, sejenis, atau sederajat, maka cara untuk menyelesaikannya adalah yang pertama, menentukan pola frasanya dulu ya. Masih ingat minggu lalu kakak sudah jelaskan bahwa pola frasa itu bisa DM ya, atau diterangkan menerangkan, bisa DM, bisa juga MD ya, menerangkan diterangkan, dan bisa juga DD, itu polanya ya, diterangkan. Nah, kemudian setelah mencari pola frasa, kemudian ternyata masih ada opsi yang sama polanya, maka kita cari cara berikutnya, yaitu menentukan jenis kata. Masih ingat adik-adik jenis kata? Jadi jenis kata itu ada banyak ya, bisa jenis kata benda atau nomina, bisa juga jenis kata kerja atau verba, atau kata ganti pronomina, bisa kata sifat, adjektiva, atau kata keterangan, adverbia. Jadi ada banyak ya jenis kata. Nah, itu adik-adik sudah harus kuasai mengenai jenis kata gitu, karena akan memudahkan adik-adik untuk menjawab soal frasa seperti ini. Nah, kemudian jika seandainya di dalam opsi itu ternyata masih ada opsi yang sama jenis kata, maka yang dicari berikutnya adalah penggunaan imbuhannya. Ya, kita lihat di opsinya, apakah opsi tersebut mengandung kata dasar, apakah berupa kata dasar ya, atau berupa kata dasar dan kata berimbuhan ya, kata imbuhan, atau kata imbuhan ya, kata berimbuhan dan kata dasar. Nah, jadi berbeda ya adik-adik
urutannya kata dasar dengan kata berimbuhan dan kata berimbuhan dengan kata dasar karena polanya itu akan berbeda. Ataukah kata berimbuhan dan kata berimbuhan. Nah, itu yang akan nanti dicocokkan dengan soalnya. Imbuhan ya. Nah, seperti itu. Jadi 3 cara untuk menyelesaikan soal dengan soal seperti ini ya. Jika yang ditanyakan sepola, sebentuk, sejenis, dan sederajat. Nah, akan tetapi jika yang ditanyakan adalah bentuknya seperti ini, manakah frasa yang memiliki makna sama atau frasa yang memiliki makna asosiatif? Nah, kalau yang ditanyakan frasa semakna, maka cara penyelesaiannya adalah sesuaikan makna yang sama dengan frasa yang digunakan dalam soal. Jadi gunakan sinonimnya. Kemudian jika soalnya seperti ini ya, bentuk seperti ini, maka frasa tidak perlu sejenis. Jadi tidak perlu memperhatikan terkait pola frasanya, jenis kata atau imbuhannya. Yang penting maknanya sama. Seperti itu. Kecuali kalau misalnya ya, misalnya menemukan soal yang ditanyakan adalah makna frasa, tetapi yang setelah dilihat dari opsi tidak ada yang semakna. Nah, makanya bisa mencari dengan pola yang seperti ini ya, cara seperti ini. Pola frasa, jenis kata atau imbuhan. Seperti itu ya. Tapi pada umumnya jika yang ditanyakan makna frasa yang semakna, maka langsung saja ke makna frasanya seperti itu. Contoh misalnya ya, awal mula. Nah, maknanya sama dengan pertama kali. Atau rendah hati, maknanya sama dengan tidak sombong. Seperti itu ya. Kemudian, kalau yang ditanyakan adalah manakah frasa yang memiliki makna asosiatif? Nah, maka cara mencari jawabannya adalah cari opsi yang dimana frasanya menunjukkan makna kiasan. Gitu. Jadi bukan makna sebenarnya. Nah, jenis frasa ini biasanya berjenis frasa idiomatis. Pekan lalu kita sudah membahas mengenai makna frasa ya, ada idiomatis dan ada ambigu gitu. Jadi ini adalah dua bentuk soal mengenai frasa yang harus adik-adik kuasai. Ya, bagaimana cara penyelesaiannya? Oke, kita lanjut ke latihan soalnya. Nah, buku tebal itu sudah lama berada di rak. Frasa buku tebal berpola sama dengan, nah, yang diminta adalah ingat kata kuncinya berpola sama. Berarti yang akan kita gunakan adalah cara yang pertama tadi ya. Kita tentukan dulu pola dari setiap frasa yang ada. Nah, buku tebal. Kalau kita lihat polanya adalah yang dibahas di sini buku atau tebal. Nah, tentunya adalah yang dibahas adalah buku, sehingga buku bertindak sebagai inti ya atau diterangkan. Kemudian tebal di sini bertindak sebagai menerangkan atau yang menjelaskan atau penjelas bahwa bukunya itu tebal seperti itu. Nah, sekarang kita cocokkan dari opsi A sampai E yang mana yang memiliki pola yang sama ya. Kita lihat opsi A. Seekor ikan. Polanya apa yang dibahas di opsi A? Yang dibahas adalah ikan. Berarti ikan bertindak sebagai inti atau yang diterangkan ya. Kemudian seekor bertindak sebagai penjelasnya atau yang menerangkan, seperti itu. Kalau opsi B, sepotong roti. Nah, apa yang dibicarakan di opsi B? Sepotong atau roti? Nah, yang dibahas adalah tentu roti. Nah, sehingga roti bertindak sebagai inti atau yang diterangkan. Sedangkan sepotong di sini bertindak sebagai yang
menjelaskan ya. Kemudian opsi C, baju baru. Nah, untuk mencari yang mana inti dan yang mana penjelas, lihat apa yang dibicarakan atau yang dibahas dari frasa tersebut. Yang dibicarakan adalah mengenai baju. Berarti baju di sini bertindak sebagai inti ya, atau yang diterangkan, sedangkan baru menjelaskan mengenai bajunya. Sehingga bertindak sebagai menerangkan. Kemudian opsi D, jual beli. Di sini apakah ada yang menjelaskan atau ada yang diterangkan? Jual yang kita bahas ya, yang dibicarakan di opsi D itu mengenai jual dengan beli. Berarti tidak ada yang menjelaskan, semua adalah inti. Ya, jual beli itu semuanya inti. Kemudian mondar mandir. Nah, sama juga untuk opsi E ini. Semuanya adalah inti ya. Tidak ada yang menjelaskan mengenai mondar, misalnya dijelaskan oleh mandir atau mandir dijelaskan oleh mondar. Tidak ya. Jadi kedua-duanya ini adalah inti dari frasa. Nah, di sini sudah kelihatan ya yang mana jawaban yang sepola dengan buku tebal, frasa buku tebal, yaitu opsi C ya. Oke, nah bagaimana adik-adik? Gampang kan untuk menjawab soal frasa seperti ini? Yang penting kita mengetahui bagaimana bentuk soalnya dan bagaimana cara penyelesaiannya, pasti akan mudah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini pembahasannya ya. Kita skip saja. Oke. Nah ini adalah soal berikutnya. Jadi ada bacaan yang panjang. Ingat, kalau ada bacaan kita tidak perlu panik ya. Wah, ini terlalu panjang. Tidak perlu panik karena kita langsung meloncat ke soalnya. Frasa uang bulanan pada kalimat 8 bacaan di atas memiliki makna yang sama dengan, nah ingat bentuk soal yang sudah kakak bahas tadi, ada bentuk soal makna yang sama. Berarti yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan soal seperti ini adalah mencari makna yang sama dengan uang bulanan. Kita tidak perlu memolakan, menentukan jenis katanya dan atau kata berimbuhannya ya. Cukup melihat dari segi maknanya saja. Nah, sebenarnya ini kita tidak perlu melihat bacaannya ya. Kita langsung saja ke opsinya. Uang bulanan. Kalau berbicara mengenai uang bulanan ya, maknanya adalah uang yang diberikan setiap bulan atau jenis pembagian uang. Maksudnya di sini adalah bisa dikatakan sebagai uang bulanan, bisa juga uang harian, atau ada juga yang dikatakan uang tahunan misalnya, gitu ya. Nah, jadi uang bulanan di sini maknanya bisa uang yang diberikan setiap bulan atau jenis pembagian uang. Nah, kira-kira adik-adik dari opsi A sampai E yang mana yang memiliki makna yang sama? Ada yang tahu kira-kira yang mana? Dari adik-adik kan ini kita tidak perlu melihat pola-polanya ya. Langsung saja melihat, oh kayaknya ini yang semakna gitu. Oke, kita bahas satu persatu ya setiap opsinya. Kalau orang rimba, oke sudah ada yang menjawab B. Dari SMA 14 Jeneponto juga B. Oke. B semua ya, rata-rata B ya. Oke, kita bahas. Opsi A, orang rimba. Kalau dikatakan orang rimba berarti masyarakat yang tinggal di kawasan hutan gitu. Jadi gampang ya untuk orang rimba ini. Kalau opsi B, sekolah dasar. Nah, sekolah dasar ini berarti jenis pembagian sekolah ya. Bisa sekolah dasar, bisa sekolah menengah pertama, menengah atas. Nah, seperti itu. Jadi maknanya adalah jenis pembagian sekolah. Berarti yang sesuai dengan frasa uang bulanan itu adalah opsi B. Tapi kita simpan dulu ya, kita keep dulu opsi B. Kita lanjut ke opsi berikutnya. Mengejar matahari. Mengejar matahari artinya berjuang menggapai tujuan.
Kalau opsi D, baca tulis, berarti maknanya adalah kegiatan membaca dan menulis. Kemudian opsi E, membeli oleh-oleh, berarti sama dengan maknanya membeli cenderamata. Iya, jadi yang paling cocok ya, sesuai dengan frasa uang bulanan itu adalah opsi B, sekolah dasar. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi kita tidak perlu lagi membaca bacaannya yang sangat panjang, langsung saja ke bagian opsinya ya, mencocokkan. Selanjutnya, nah ini latihan soal berikutnya. Jadi ada bacaan panjang lagi ya. Nah, tapi kita langsung menuju ke pertanyaannya dulu. Nah, ada bacaannya panjang ya. Nah, kita ke soalnya. Dari bacaan di atas, frasa yang berpola yang sama dengan frasa perwira menengah. Oke, lagi-lagi yang ditanyakan adalah pola yang sama. Berarti cara menyelesaikannya adalah yang pertama, tentukan dulu pola frasanya. Perwira menengah ya. Yang dibahas di sini apakah perwira atau menengah? Nah, yang dibahas adalah perwira. Berarti perwira di sini bertindak sebagai inti dan menengah bertindak sebagai penjelas ya, atau yang menerangkan. Nah, kita masuk ke opsinya ya. Kalau karya unggul berarti yang dibahas adalah karya. Ini kalau berdasarkan pola ya. Karya berarti karya itu D, unggul itu adalah yang menerangkan. Kemudian dunia industri yang dibahas di sini adalah tentang dunianya ya. Polanya DM. Seperti itu. Mutu pendidikan. Nah, yang dibahas di sini adalah mengenai mutu ya. Mutu yang dimana mutu yang dibahas adalah mutu pendidikan. Kemudian pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi yang dibahas di sini mengenai pemulihannya, pemulihan yang berkaitan dengan ekonomi, sehingga polanya juga adalah DM. Ternyata dari keempat opsi ini polanya sama ya. Kita lihat di opsi E, peluang melimpah. Yang dibahas di opsi E ini adalah mengenai peluang, berarti sama polanya. Jadi kelima opsi sama. Nah, apa yang harus dilakukan karena semua opsi sama dengan pola yang disoal, sehingga yang dilakukan adalah menentukan jenis kata. Ya, jenis kata. Nah, kalau perwira menengah ya, jenis kata adalah di sini adalah N, nomina. Perwira itu adalah nomina ya, kata benda. Menengah itu adalah kata sifat atau adjektiva. Oke, kita ke opsi A. Karya itu adalah nomina. Kemudian unggul itu adalah sifat ya, sifat unggul berarti adalah adjektiva. Oke, sudah sama dengan perwira menengah. Tapi kita keep dulu ya. Dunia industri, dunia itu adalah nomina. Industri itu adalah nomina juga ya, kata benda. Nah, ini adik-adik bisa, kalau misalnya kalian masih bingung menentukan yang mana nomina, yang mana adjektiva, bisa melihat KBBI juga ya. Mutu pendidikan, mutu di sini bertindak sebagai nomina. Kemudian pendidikan juga bertindak sebagai nomina. Pemulihan ekonomi sama ya, nomina. Peluang di sini bertindak sebagai nomina ya, merupakan nomina. Melimpah ini adalah kata sifat. Oke. Nah, sekarang sudah ada yang bisa kita coret ya. Sudah bisa dicoret opsi D karena tidak sesuai, C juga bisa, B juga bisa. Berarti tersisa adalah opsi A dan E karena sama-sama nomina dan adjektiva. Nah, apa yang dilakukan setelah ini? Karena jenis kata masih ada yang sama, maka yang ditentukan adalah kata imbuhannya. Kalau perwira menengah itu merupakan kata dasar ya.
Di sini itu adalah kata dasar. Menengah dari kata dasar tengah, berarti merupakan kata berimbuhan. Kata imbuhan, ya. Oke, kita lihat di opsinya. Pasti sudah kelihatan ya yang mana jawaban yang tepat. Kalau opsi A, karya. Karya itu adalah kata dasar. Kata dasar ditambah dengan unggul. Unggul itu juga adalah kata dasar. Kemudian peluang melimpah. Peluang itu adalah kata dasar. Melimpah dari kata dasar limpah yang mendapatkan imbuhan me, sehingga dikatakan kata berimbuhan. Oke, jadi sudah jelas ya, jawaban yang tepat adalah opsi E. Oke ya, seperti itu. Jadi lumayan panjang ya cara penyelesaiannya, tetapi kalau adik-adik sudah terbiasa mengerjakan soal seperti ini, itu akan cepat memulakan dan menentukan jenis katanya. Jadi perbanyak saja mengerjakan soal-soal seperti ini ya. Oke, nah ini tadi penjelasannya. Kemudian soal berikutnya ya. Frasa sebuah buku memiliki bentuk makna yang sama dengan, nah yang diminta adalah makna yang sama. Berarti cara penyelesaiannya adalah hanya mencari makna yang sama dengan sebuah buku. Kira-kira ya adik-adik, yang mana jawaban yang tepat? Sudah ada yang bisa menjawab dari soal ini? Saya rasa sangat mudah ya untuk soal ini. Sebuah buku maknanya adalah satu buah buku gitu. Nah, sekarang kita melihat dari opsinya. Jadi, kalau opsi A berarti menunjuk air mineral, berarti merupakan jenis air ya, karena air itu kan ada banyak gitu. Kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh berarti bisa merupakan jenis kesehatan. Bisa kesehatan tubuh, bisa kesehatan lingkungan. Jadi ada banyak jenis kesehatan. Kemudian tubuh manusia. Nah, merupakan bermakna jenis tubuh. Karena ada berbagai jenis tubuh, bisa tubuh manusia, tubuh hewan ya. Kemudian opsi D, 8 gelas, berarti maknanya adalah jumlah gelasnya. Jadi jumlah gelasnya ada 8. Kemudian opsi E, setangkai bunga. Nah, setangkai bunga berarti satu tangkai bunga. Sehingga yang paling sesuai maknanya dengan sebuah buku itu adalah opsi E ya. Sudah kelihatan sebenarnya dari sebuah buku dengan setangkai bunga gitu. Jadi mudah ya untuk soal-soal seperti ini kalau kita sudah tahu cara penyelesaiannya. Jadi tidak usah lagi mencari polanya seperti apa dan seterusnya gitu. Soal berikutnya, frasa penerima upah kecil memiliki pola yang sama dengan, nah di sini kalau di soal-soal sebelumnya kita hanya melihat ada dua kata ya. Kalau di sini di soal ini frasanya itu memiliki tiga kata, penerima upah kecil gitu. Nah, memiliki pola yang sama. Yang dicari adalah pola, sehingga yang kita tentukan yang pertama adalah mengenai polanya ya. Penerima upah kecil, apa yang dibahas dalam frasa ini? Yaitu adalah mengenai upah. Upah ya yang dibahas, berarti upah di sini bertindak sebagai inti pembahasan ya, inti frasa gitu. Kemudian penerima bertindak sebagai yang menerangkan gitu. Jadi menerangkan terkait upah. Dan kecil di sini bertindak juga sebagai penjelas atau yang menerangkan mengenai upah. Jadi polanya adalah MDM gitu. Jadi ada tiga pola ya, ada MDM seperti itu. Nah, kita lihat di opsi
di opsinya. Untuk opsi A, baju berwarna merah. Nah, apa yang dibahas di baju berwarna merah? Tentunya adalah bajunya ya. Berarti baju di sini bertindak sebagai inti frasa. Berwarna bertindak sebagai yang menerangkan. Merah bertindak juga sebagai menerangkan. Gitu. Berarti polanya adalah DMM. Berbeda ya dengan soal. Kemudian opsi B, kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli yang dibahas di sini adalah jual belinya. Sehingga kegiatan di sini bertindak sebagai menerangkan, kemudian jual beli itu polanya adalah DD ya. Gitu. Jadi MDD. Kemudian opsi C, secawan rindu. Nah, yang dibahas dalam opsi C ini adalah rindu ya. Rindu. Berarti rindu bertindak sebagai inti frasa dan secawan itu adalah yang menerangkan atau penjelasnya. Polanya MD. Sudah tentu salah opsi C juga ya, karena kalau kita lihat dari opsinya saja terdiri dari 2 kata, sedangkan frasa pada soal itu terdiri dari 3 kata. Anak kucing lucu. Untuk opsi D ya. Yang dibahas di sini adalah kucingnya. Sehingga kucing di situ adalah inti frasa. Anak di sini merupakan penjelasnya. Lalu lucu itu menjelaskan tentang kucingnya ya. Oke, polanya MDM. Sudah kita temukan pola yang sama dengan pola frasa penerima upah kecil. Kalau boneka lucu tentunya sudah jelas berbeda ya boneka. Yang dibahas adalah boneka, lucu di sini bertindak sebagai penjelas. Seperti itu. Jadi yang paling tepat untuk melihat pola yang sama itu ada di opsi D ya. Mudah sekali ya adik-adik. Kalau kalian sudah memahami bentuk soalnya dan cara penyelesaiannya. Oke, selanjutnya ini tadi ya pembahasannya. Nah, ada bacaan yang panjang lagi ya. Tapi kita cenderung tidak perlu melihat bacaannya, kecuali kalau misalnya ada opsi yang kita benar-benar tidak mengerti tentang frasa tersebut. Nah, baru kita melihat kalimatnya. Seperti itu. Nah, di sini yang menjadi soal adalah frasa bertenaga listrik pada kalimat 5 memiliki pola makna yang sama dengan bertenaga listrik. Coba kita melihat dulu ya bertenaga listrik. Kalau yang di soal ini yang ditanyakan adalah maknanya, berarti bisa langsung kita mencari makna yang sama dengan makna yang ada di opsinya ya. Kita lihat di kalimat 5 dulu ya adik-adik, bertenaga listrik. Kalimat 5, sementara Formula 1 memakai mesin gabungan pembakaran internal dan hybrid, Formula E menggunakan mobil dengan mesin bertenaga listrik. Oke, di sini ya, mesin bertenaga listrik. Ini frasanya. Nah, yang dimaksud di bertenaga listrik adalah mesin. Berarti kita bisa memaknai bahwa bertenaga listrik itu adalah sesuatu yang memiliki tenaga listrik, yang dimana di sini ya dimaksudkan adalah mesinnya. Gitu. Oke, kita sudah dapat ya poinnya atau maknanya. Yang dimaksud bertenaga listrik di sini adalah mesinnya. Kita ke soalnya. Nah, jadi untuk soal seperti ini sama ya, kita fokus pada makna yang sama. Bertenaga listrik artinya ada sesuatu yang memiliki tenaga listrik. Nah, itu tadi yang dimaksud sesuatu itu adalah mesin. Kalau kita lihat dari opsi A, kendaraan listrik. Kita tidak perlu ya melihat di kalimat 8
kendaraan listrik berarti maknanya adalah kendaraan yang bertenaga listrik atau memiliki tenaga listrik. Kalau para penggemar berarti orang-orang yang gemar ya, banyaknya orang gitu yang gemar. Kalau lebih unggul berarti maknanya adalah ada sesuatu yang lebih tinggi atau utama. Kalau D, sirkuit baru. Artinya sirkuit itu berarti jalan melingkar ya, jalan melingkar yang baru. Kemudian E, pembakaran internal berarti pembakaran dalam. Nah, ini semua sebenarnya bisa adik-adik maknai, bisa juga secara langsung ya, bisa juga kita membaca kalimatnya. Nah, namun pada saat nanti adik-adik mengerjakan soal-soal seperti ini, sebenarnya tidak perlu membaca semua kalimatnya, cukup opsinya saja gitu. Nah, jadi dari pembahasan ini sudah bisa kita temukan jawabannya. Jadi yang memiliki makna yang sama dengan bertenaga listrik tentunya adalah opsi A ya. Opsi ini ya, opsi A. Kendaraan listrik, karena kendaraannya itu memiliki tenaga listrik gitu. Jadi bertenaga listrik yang dibahas di kalimat 5 itu adalah mesin, di mana mesinnya itu juga bisa dikaitkan dengan mesin kendaraannya gitu, mesin kendaraan listrik. Oke, sampai saat ini mudah ya. Jadi kalau menyelesaikan soal seperti ini memang harus memperbanyak latihan. Karena kalau semakin banyak kita bertemu dengan soal-soal UTBK ya, utamanya dengan soal frasa ini, maka pemahaman kita terkait frasa itu akan lebih banyak ya. Gitu. Kemudian, nah latihan soal berikutnya adalah frasa yang sebentuk dengan frasa banyak bencana. Nah, ingat di sini ada kata kuncinya ya. Sebentuk. Kalau sebentuk sama juga dengan jenis soal mengenai pola yang sama. Berarti kita harus tentukan dulu yang mana polanya. Untuk frasa banyak bencana yang dibahas di sini adalah bencana ya, bencana. Berarti bencana bertindak sebagai inti atau inti frasa ya, atau yang diterangkan. Sedangkan banyak di sini bertindak sebagai penjelas atau menerangkan. Berarti polanya adalah MD. Sekarang kita akan melihat dari opsinya lagi yang mana yang polanya sama. Acara televisi. Yang dibahas di sini adalah mengenai acara ya, bukan TV-nya. Itu karena acara itu banyak ya, bisa acara di TV. Jadi acara di sini bertindak sebagai inti, sedangkan televisi menerangkan bahwa acara yang dimaksud itu adalah acara di televisi. Kemudian luar angkasa. Luar angkasa di sini polanya adalah mengenai luar ya, yang dibahas di sini adalah luar. Nah, sehingga polanya adalah ini, DM. Angkasa itu menjelaskan bahwa yang dimaksud di luar di sini adalah di luar angkasa gitu. Akan menjelajahi, yang dibahas adalah menjelajahi. Berarti akan di sini menjelaskan gitu. Hadiah utama, yang dibahas adalah hadiahnya ya. Berarti polanya adalah DM. Kemudian seluruh dunia. Nah, seluruh dunia di sini polanya adalah yang dibahas adalah mengenai dunia ya, dunia yang dibahas. Nah, seluruh di sini bertindak sebagai penjelas. Oke, berarti sudah ada yang bisa kita coret. Yang tidak sama dengan pola MD. Bisa ini ya kita coret. Ini juga sudah bisa kita coret. Lalu opsi D juga sudah bisa kita coret. Nah, tersisa opsi C dan opsi E. Kalau polanya masih ada yang sama, berarti kita melihat dari segi jenis kata ya.
Kalau ini tadi pola, berarti sekarang kita ke jenis kata. Nah, kalau banyak bencana, banyak di sini adalah numeralia ya, merupakan jenis kata numeralia atau kata bilangan karena menyatakan banyak. Kemudian bencana di sini bertindak sebagai kata benda. Nah, sekarang kita melihat ini. Akan menjelajahi, akan di sini bertindak sebagai kata benda. Sedangkan menjelajahi itu verba ya, kata kerja. Oke, seluruh dunia. Seluruh itu merupakan jenis kata numeralia. Sedangkan dunia itu termasuk ke dalam kata benda. Nah, sudah kelihatan ya yang mana opsi yang tepat. Ada di opsi E, seperti itu. Jadi kalau misalnya ini ada soal ternyata jenis kata masih sama, berarti tinggal melihat dari kata berimbuhannya, seperti itu. Oke, selanjutnya frasa yang tidak sederajat. Oke, yang tidak sederajat. Tadi yang dibahas bentuk soal yang pola yang frasa yang sederajat ya, tapi di sini yang diminta adalah yang tidak sederajat. Nah, cara menyelesaikannya sama, tentukan dulu polanya. Dengan frasa sangat lembut. Oke. Sangat lembut di sini yang dibahas adalah tentang lembut. Berarti lembut di sini bertindak sebagai inti dan sangat bertindak sebagai menerangkan ya. Ini termasuk ke dalam jenis frasa adjektiva atau frasa kata sifat. Nah, kita lihat lagi opsinya. Mulai menghitam. Yang dibahas di dalam opsi A ini adalah menghitam ya. Berarti D, mulai itu M. Kemudian selalu mengukir. Nah, yang dibahas di opsi B ini adalah tentang mengukir. Berarti D, selalu bertindak sebagai menerangkan. Kemudian sangat menyiksa. Yang dibahas di opsi C itu adalah menyiksanya. Nah, sehingga polanya menyiksa itu bertindak sebagai inti frasa dan sangat bertindak sebagai menerangkan atau penjelas. Tertawa lepas, yang dibahas adalah mengenai tawanya ya, tertawanya yang dibahas. Berarti tertawa ini bertindak sebagai inti frasa dan lepas itu bertindak sebagai menerangkan karena menjelaskan bahwa tertawa yang dimaksud adalah dia tertawa lepas, seperti itu. Kemudian E, sudah lama. Sudah lama yang dibahas di sini adalah sesuatu yang sudah ya, gitu. Ya, jadi sudah di sini bertindak sebagai inti. Kemudian, mohon maaf ya adik-adik. Jadi sudah lama di sini adalah yang bertindak sebagai inti. Di sini adalah lama ya, lama yang bertindak sebagai inti. Kemudian sudah itu menerangkan bahwa sesuatu itu sudah terjadi lama, seperti itu. Jadi yang dibahas di sini adalah lamanya ya, lama sesuatu itu maksudnya. Tapi di sini tidak ada kalimat yang bisa kita tuju ya untuk melihat opsi E ini seperti apa. Jadi sebenarnya untuk menentukan inti dengan pelengkapnya penjelasnya itu bisa juga kita melihat kalimatnya. Tetapi karena di opsi E ini di soal ini tidak ada bacaannya ya, tidak ada teksnya, sehingga bisa kita simpulkan sudah lama itu adalah polanya adalah MD, seperti itu. Berarti yang tidak sederajat berarti sama juga jika dikatakan tidak sepola. Tidak sepola berarti ini sepola, ini juga ya. Opsi E juga, dan yang tidak sepola adalah opsi D. Oke, jadi jelas ya adik-adik untuk menentukan soal seperti ini. Nah, ini kemudian ini ada bacaan lagi ya.
panjang tapi kita lewatkan saja. Nah, kita langsung ke soalnya. Pola frasa perekonomian dunia pada kalimat 2 memiliki pola makna yang sama. Nah, yang diminta adalah makna yang sama. Oke. Kalau kita tidak perlu sebenarnya melihat teksnya ya. Langsung saja bahwa pola makna ya adik-adik berarti yang diminta di sini mengenai maknanya. Oke. Nah, perekonomian dunia berarti yang dibahas adalah mengenai ekonomi dunia. Nah, kalau kita lihat ya, kita lihat dari opsi A sampai E, yang mana yang semakna atau memiliki kecocokan makna dengan perekonomian dunia. Apakah opsi A, B, C, D, atau E? Kalau kelompok informal, kita sesuaikan dengan makna perekonomian dunia ya. Kalau perekonomian dunia berarti yang dibahas adalah ekonomi dunia. Seperti itu. Nah, kalau kelompok informal ini tidak jelas ya. Tidak sesuai dengan frasa perekonomian dunia. Berarti ini sudah bisa kita coret. Kalau posisi strategis juga tidak semakna ya, jauh maknanya dengan perekonomian dunia. Tuh. Kemudian secara sistematik ini adalah suatu proses ya, proses tahapan yang secara sistematik. Nah, itu sangat berbeda dengan makna perekonomian dunia. Oke, jadi ini juga bisa kita coret. Kemudian Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan tentunya akan membahas mengenai keuangan atau uang ya. Nah, berarti karena membahas mengenai uang, sama halnya dengan bisa dimaknai sama dengan membahas mengenai perekonomian. Yang dimana di sini perekonomiannya itu bisa juga masuk ke dalam perekonomian dunia. Jadi opsi D ini bisa jadi jawabannya ya. Kalau opsi E, saat itu maknanya ya pada saat itu, berbeda dengan makna perekonomian dunia. Jadi opsi E ini tidak tepat. Nah, sehingga yang paling cocok adalah opsi D ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk frasa ingat ada dua jenis bentuk soal, bisa menanyakan polanya ya, bisa menanyakan juga mengenai makna. Oke. Nah, jadi itulah materi terkait frasa ya adik-adik. Nah, jadi untuk frasa kita sudah selesaikan. Jadi kalau misalnya adik-adik mau belajar lagi, silahkan mencari ya referensi di internet. Ada banyak sekali mengenai soal-soal terkait frasa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga adik-adik bisa memahami dengan baik. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru Pendamping yang masih setia mendampingi sampai akhir pembelajaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.